Kemarin di Padang Bulan di Jombang, bulan kemarin kan kita menafsirkan beberapa ayat. Salah satunya adalah gini. Pertanyaannya gini. Apakah kalau orang berbuat baik itu untuk diterima Tuhan dia harus beragama Islam dulu apa tidak? Kemarin jawabannya tidak. Karena ada 2 ayat yang menyatakan tentang itu. Satu, firman Allah dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kamu itu sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf, satu, kamu memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang buruk, keburukan, kemungkaran. Tu'minuna billahnya ditaruh belakangan oleh Allah, dan kamu beriman kepada Allah. Berarti karena ditaruh nomor 3, orang berbuat baik tidak harus Islam dulu, gitu ya. Jadi perbuatan baik itu mandiri. Baik adalah baik. Ya, begitu. Apapun identitasnya, gitu ya. Nek sampean nulung wong ya nulung wong, ya baiknya terletak pada nulungnya itu, tidak pada identitas atau KTP-nya, gitu kan. Gitu ya. Nek ini tidak berlaku Pak Muzamil, kue nek motormu kepleset njur ditulung wong, kue takon sik, jenengan muslim mboten kok nulung kula. Wah mboten kula Kristen, ora rasa nulung kowe. Ora ana gunane kowe nulung aku ngono ya, kira-kira. Gitu. Utawa nek ana wong tiba njur kowe sing arep nulung, kowe takon sik, kowe Islam apa Kristen? Islam kula. NU apa Muhammadiyah? Kowe gak ISIS kowe, ngono kan. Kowe nganti modar ra kok tolong nek kok tolong ngono. Engko NU sapa? NU Gus Dur apa NU Muhaimin? Kok ditamu kowe Gus Durian apa NU garis lurus apa NU pelengkang-pelengkung apa? Kowe Muhammadiyah Syafi'iyah apa Muhammadiyah Malikiyah? Nek Syafi'iyah orang ngerokok, mergo Pak Syafi'i Marif ora tau ngerokok. Nek Muhammadiyah Malikiyah kuwi ngerokok terus, mergo Pak Malik Fajar ora tau leran ngerokoke. Aku sing endi? Aku nek kowe takon ngono kuwi untuk menolong orang, kita sibuk dengan identitasnya, maka selak gegar otak wonge kan gitu. Oke. Ayat yang kedua apa Pak Muzamil? Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gitu ya. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang menganut agama Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang sabiin. Orang sabiin itu yang tidak Islam, tidak Yahudi, dan tidak Nasrani, gitu ya. Jadi dalam tafsir disebut orang yang pokoknya percaya adanya Tuhan, gitu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, baik Islam, Yahudi, Nasrani, dan sabiin. Barang siapa yang beriman kepada Allah wa amila sholihan, dan melakukan kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan punya rasa takut dan punya rasa sedih dunia dan akhirat. Begitu. Jadi sangat jelas ya, teman beragama Kristen berbuat baik sama Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, ya, sama Allah dikasih ajar. Ajar itu ya reward, ya, apa, penghargaan atau pahala atau ganjaran dan seterusnya. Bahkan jelas ini ayatnya. Jelas. Jadi sampean berbuat baik aja. Makanya setiap agama outputnya kan akhlak. Outputnya akhlak. Sholatnya itu, ibadahnya itu alat, itu dapurnya kan gitu. Tapi warungnya itu akhlak yang baik tadi kan gitu. Kon dari kue aja sibuk neng dapur wae. Itu. Dapurnya tetap kudu resik, kudu apik, kudu tertib. Tapi yang dilihat orang kan duduk pawon nih. Yang dilihat orang adalah warungnya kan begitu. Nah warungnya kudu ada panganan yang sehat dan enak. Jadi mudah-mudahan ini memperkuat deklarasi pada malam hari ini.
gitu kan. Soalnya kan nanti kan orang kok orang Islam kok berdamai sama Kristen bagaimana? Nah Rasulullah tuh gimana kira-kira Pak Muzamil? Nabi Muhammad itu punya pembantu masih anak-anak Yahudi, dan sampai akhir hayatnya Yahudi tidak dipaksa oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Anak itu. Nek kepengin kaya Rasulullah golek pembantu Yahudi ya. Rasulullah kalau dia teladan toleransi atau bukan atau tidak? Teladan toleransi, buktinya dia punya pembantu, dibiarkan tidak dipaksa, beliau tetap menjalankan Islam, pembantunya Yahudi. Ya oleh Rasulullah dibiarkan saja sampai satu ketika. Nah ini bukan karena dipaksa, anak ini sakit, pulang ke rumahnya dijenguk oleh Rasulullah SAW. Nah pada saat sakit itu Rasulullah datang, terus dia ingin masuk Islam atas kesadaran sendiri. Terus oleh Rasul dirembuk sama orang tuanya, gimana ini anakmu mau masuk Islam? Ternyata orang tuanya setuju. Orang tuanya bilang, ati Abul Qasim, taati, manutlah kamu kepada Abul Qasim. Nah, kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa oleh Rasulullah. Jadi selama bertahun-tahun dia Yahudi dan tinggal serumah dengan Rasulullah. Ini kan mana ada toleransi seperti ini, gitu ya? Itu saya kira nggak ada seperti beliau. Kalau sekarang pakai konstitusi kekhalifahan Rasulullah, kenabian dan risalahnya Rasulullah. Rasulullah kan mengatakan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu disuruh kerja keras itu untuk memperbaiki akhlak. Nah supaya akhlaknya baik dikasih training ibadah, sholat rajin, puasa dan seterusnya gitu ya. Nah puasa itu menurut saya ibadah yang sangat unik ya Pak Muzamil ya, karena kalau orang sholat bisa kelihatan, bisa direkam, kalau orang puasa bisa di video apa tidak? Yang bisa di video bukone kan itu, tapi kalau orang puasa di video kan tidak bisa ya. Paling rahasia, ibadah paling rahasia. Anda tahu nggak bapak Anda puasa atau tidak tuh ngerti persis nggak? Atau anakmu poso pora ngerti lah, orang ngerti toh. Makanya puasa itu kalau saya mengibaratkan, kalau orang sholat itu katakanlah di halaman rumahnya Tuhan, gitu ya. Kalau orang naik haji itu boleh masuk rumah. Tapi kalau orang puasa itu Anda berada di kamar pribadinya Allah, karena Allah mengatakan puasamu untukku, gitu ya Pak Muzamil. Ya ila sauma fa innahu li. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum atau illa siyam, gitu ya. Apa saja ibadahmu itu untukmu kecuali puasa. Jadi sebenarnya puasa itu sangat tinggi, sangat menggembirakan, sangat menawarkan berkah, sehingga kalau kita mau bikin hari raya seharusnya hari raya itu ya puasa itu. Jadi mulai tahun depan kalau bisa begitu masuk Ramadan kita hari raya. Yang kita rayakan tuh Ramadannya itu, karena kita sedang deket-deketnya sama Allah. Kita di kamar pribadinya Allah. Nah, selama ini yang dirayakan kan begitu selesai Ramadan hari raya. Apa sebabnya? Mergo yes wis entuk mbadok kan gitu kan. Terus hari raya kan gitu. Kita ngono kan. Jadi Idul Futur ya, bukan Idul Fitri ya. Kan? Idul Futur kembali makan kan gitu. Lho nek asline kan sing dirayakan kan sing ampuh toh, sing top toh. Nah, itu puasa. Mana mungkin kita bisa toleran rukun kalau tidak saling berpuasa. Berpuasa itu artinya mengerti batasnya. Kue ra entuk ngonekke aja ngonekke, kue cukup semene bae. Kue aja ngetokke kue sugih di depan tanggamu sing melarat banget kan gitu. Dan seterusnya, pokoknya menahan diri, menahan nafsu segala macam. Itu semua adalah puasa. Dan puasa sangat penting. Oke Bapak sekalian, sebelum saya mohon ke Bapak-bapak untuk satu persatu, panitia saya mohon untuk memberi untuk memandu siapa di antara bapak-bapak yang akan urut-urutannya dan seterusnya. Saya mohon untuk dipandu oleh salah seorang panitia atau dua orang, tidak apa-apa. Sebelumnya supaya pangannya jangkep ya. Jadi iki mau wikir wis rada suwe iki mau mikir ya. Ikine wis dikai panganan, saiki ikine dikai panganan. Nah, untuk iki apa arep Jawa, apa arep Barat, apa arep semau-maumu.
Mitlikong huju. Kuwi iso. Anek ning usul wae gampang. Sing nglakoni iki kowe iki ya. Mitlikong huju sing kepriye coba kuwi lak. Iku lak PR iki sesuk tak gawe aku. Mitlikong huju, oke, besok kita. Tolong kita membebaskan diri dari simbolisme yang kadang-kadang tidak substansial. Jadi kalau ada orang pakai lagu Arab itu tidak serta-merta sama dengan Islam gitu ya. Kalau orang tadi kan saya lagunya Avenue Shalom Elohim tadi itu kan endingnya kan ya itu kan orang bilang kok itu kok lagu gereja dibawakan kan gitu. Kalau Anda lihat notasinya kan notasi barat bukan notasi Arab. Kalau Yesus dulu kan di Yerusalem itu lagunya lagu Arab. Jadi sebenarnya Yesus itu ya rengeng-rengengnya ya rodo Arab. Nah kalau yang di gereja-gereja sekarang itu kan lagu barat semua. Ketika kemudian Kristen melebar sampai ke Eropa kan begitu. Maka kemudian disiplinnya disiplin barat sampai hari ini gitu. Sama dengan sampean kan juga saya sudah dikasih tahu teman-teman pendeta, pastor bahwa cemara kan Yesus sendiri kan nggak pernah lihat cemara. Orang ning kono suket wae angel ya. Oh, itu kok cemara gitu. Jadi itu cemara itu sebenarnya itu ijtihad, itu hasil ijtihad. Itu muamalah kalau dalam Islam itu hasil muamalah gitu loh. Jadi kayak tempat ibadahnya namanya masjid itu agama. Tapi gentengnya lah budaya toh ya. Begini guys, kue sholat Jumat kudu nutupi aurat, itu agamanya di situ, nilai agamanya. Neng nutupi aurat ki kok wujudnya nganggo kaos karo sarung, itu budaya, betul enggak? Asaki budaya entuk pora dalam beragama. Nek ra entuk budaya berarti diganti alam. Ya. Kan banyak orang yang mempersoalkan budaya itu haram. Berarti kowe nek sembahyang nganggo belara. Kok ubel-ubel ngene-ngene gitu. Apik banget kowe, nyeneng. Jadi budaya itu tidak bisa kita elakkan karena kita hidup itu pasti melakukan budaya, kan gitu. Pari ya ditutu kan gitu. Setelah ditutu diliwet kan gitu. Setelah diliwet kasih sayur itu semua budaya. Nek budaya lain tuh berarti mangan pari. Berarti jaran kepang gue. Jaran kepang mangan pari gitu. Lambi abang? Sing marai ya. Nikah kae. Kita minta Mbak Novia satu nomor, Mbak Novia. Apa ya? Terserah Mbak Novia kira-kira. Atau kita bawakan satu nomor ini yang saya itu kan akhir-akhir saya itu kan deket sama hampir semua orang lah ya. Misalnya Gus Plus itu saya deket sejak dari bapaknya sampai Mas Yok, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya. Nah, Anda kan tahu lagunya Mas Tony Kuswoyo yang judulnya yang dinyanyikan Yon yang judulnya Andaikan Kau Datang. Andaikan kau datang kemari itu ya. Itu Yok cerita pada suatu itu tahun kemarin kira-kira dan ada Anda cari di YouTube ada. Yok cerita itu bukan lagu percintaan laki-laki dan perempuan, Cak. Itu adalah lagunya Mas Tony menjelang meninggal. Dia menyesali hidupnya yang tidak terlalu dekat kepada Tuhan dan kau itu di situ Tuhan. Gitu loh. Terlalu dari hidup itu terlalu indah dikenangkan, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih untuk dikenang. Ya, itu ya. Jadi yang dimaksud di situ Tuhan. Jadi dia takut nanti sesudah mati kalau ketemu Tuhan terus ngomong piye aku iki. Andaikan kau datang kemari kembali terus jawaban apa yang kan ku beri gitu ya. Adakah
yang kutemui untuk kita kembali lagi. Itu artinya mbok entuk ora kuwi urip baleni remedi apa hair awengi kokean nang silir ya gitu kan, upamane lo ya, upamane mbok kula dikasih second chance lah, ke kesempatan kedua gitu. Saya mohon kepada teman panitia untuk ikut bersama saya membagi share ya, membagi peluang ini, kesempatan ini untuk berbagi kedamaian, berbagi toleransi, berbagi kasih sayang. Monggo Mas, kita persilakan satu persatu barangkali. Ya. Itu kerjasama Menteri Pertahanan Bapak Arya Miza Arya Kutub bersama ulama ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang dipimpin oleh Maulana Sayyid Habib Lutfi bin Muhammad bin Yahya Pekalongan. Dari sini yang berangkat 8 personil dari pengurus dan anggota Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan juga dari pondok pesantren 1, sehingga 8 itu datang ke menghadiri konferensi internasional ulama sedunia yang dihadiri oleh 49 negara, termasuk dari Amerika juga hadir ulamanya, dari Inggris juga. Nah, di situ yang dibicarakan seperti yang kita laksanakan malam ini. Maksudnya di situ adalah membela negara masing-masing, termasuk kalau malam ini di Surakarta ini dalam rangka juga membela Surakarta, umat Islam dan umat-umat yang lain dari berbagai agama yang ada di Surakarta. Sehingga deklarasi tadi itu disampaikan bersama oleh masyarakat dan tokoh agama di Surakarta yang disampaikan Bapak Kapolresta. Di Pekalongan kemarin selama 4 hari itu, konferensi itu diantaranya menekankan bagaimana toleransi antara umat beragama, karena terjadinya bom bunuh diri di berbagai negara, termasuk di Iran, di Syria, dan kita saksikan semua, termasuk di Surakarta yang sebelum hari raya itu kecil. Itu karena memang tidak adanya toleransi. Jadi para ulama yang hadir ke Pekalongan itu menyampaikan diantaranya yang harus kita masyarakatkan, kita sosialisasikan adalah tasamuh antara kita semua, bainana wa bainakum, bainana wa bainahum, bainan nas, sedunia harus toleransi. Makanya acara malam ini adalah judulnya adalah Surakarta Dukung Toleransi, kota berseri, kota solawat, kota toleransi. Ini adalah intinya membela kota Surakarta. Kalau Indonesia membela negara Indonesia. Saya kira itu sebagai oleh-oleh dari tokoh agama khususnya dari Islam yang ikut dalam konferensi internasional yang dilaksanakan di Pekalongan berkaitan dengan acara malam ini. Jadi kita semua di sini seperti apa yang dikatakan Bapak Kapolresta tadi, harus menjaga Surakarta ini menjadi daerah yang aman, damai, tidak ada letupan-letupan kayak kemarin sebelum hari raya itu. Kita harus lawan semua kalau ada seperti itu, dan kita jaga betul, dan kita tolak kalau ada orang yang mau merusak tatanan kita bermasyarakat dan bernegara. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya dari Romo Antonius Budi Wihandono dari Katolik, kami silahkan.
Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak MH, tadi dikatakan temanya keadilan ya. Kalau di Katolik itu jarang bicara mengenai keadilan, Pak. Jarang. Karena keadilan itu belum ada nilai plusnya. Menggek kudune gitu loh. Menggek kudune ngono pancen. Nek aku nresnani wong tuaku ya pancen kudune ngono kuwi. Tapi masalahnya di Indonesia ini untuk sampai ke keadilan saja tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Bahkan walaupun demikian orang Indonesia dikatakan paling bahagia. Arti penjarawe dadah guyu itu ya. Arti penjarawe dadah guyu, nek orang-orang asing itu tutupi isin. Nek wong Indonesia arti penjara saya dadah itu. Ya, senang misalnya ya. Senang gitu ya. Kalau gereja Katolik itu bicaranya bukan keadilan tetapi kemurahan hati. Kemurahan hati itu lebih keadilan. Dengan murah hati itu orang berbuat lebih. Dan kalau belajar dari Isa Al-Masih itu yang menjadi utama itu hidupnya selalu digerakkan belas kasih, itu jadi dasar. Nah, kalau mau dipakai sederhana, nek wong ndirasa mesake itu ora ana wong sengsara. Nek kalau ada orang ndirasa mesake, aku mesake wong tuaku, ora ana wong tua sengsara. Aku mesake koncoku mbuh kuwi muslim, mbuh Katolik, mbuh Buddha, mbuh Hindu, itu tidak ada orang sengsara. Maka sebagai dasar itu lalu kemudian hatinya digerakkan oleh belas kasih, dan itu nanti akan menjadi kemurahan hati. Dan memang anehnya dalam ajaran Katolik itu biasanya kalau orang itu mengatakan kalau ambil simbol-simbol itu kan yang luar biasa. Itu misalnya kalau Mike Tyson itu gelarnya si leher beton. Lalu kalau si siapa? Chris John itu naga. Tapi kalau dalam Isa mengajarkan apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina itu kalau lakukan padaku. Maka ketika memperlakukan orang-orang yang kita anggap hina itu memperlakukan pada Tuhan sendiri. Nah, ini hanya bisa dengan gerakan cinta kasih, belas kasih. Maka kalau di Solo ini juga didasari dengan gerakan pertama belas kasih, di situ tidak akan ada hal-hal yang buruk. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Selanjutnya Pendeta Anton Karundeng dari Kristen, kami persilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Shalom Aleichem. Nah, tadi kan sudah dinyanyikan Shalom Aleichem ya. Jadi salam kita sama. Hukum yang terutama bagi orang Kristen adalah mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, seluruh hidup, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi toleransi ada di sana, saudara-saudara. Mengasihi siapapun itu hukum, dan itu harus dipraktekkan mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara, saya tidak menyombongkan diri, tapi itu praktek yang memang saya hayati dari hukum agama yang saya anut. Saya punya pembantu sejak istri saya itu umur 14 tahun. Kemudian dia punya cucu ponaan, ikut. Lalu saya sekolahkan sampai lulus sarjana. Agamanya apa? Agamanya Islam. Saya tidak melihat dia dari agamanya, tapi sebagai sesama manusia.
Nah, sekarang sudah lulus dan mulai kerja. Kira-kira 8 bulan ini ia bekerja di Solo juga ikut saya. Ya, saya tidak akan memaksa harus masuk Kristen, tidak. Silahkan, ada tempat sholatnya dan seterusnya. Mau puasa, bahkan dia sudah istilahnya khatam itu ya Pak, apa ya Pak? Menyelesaikan, ya sudah khatam katanya dia. Saya tidak terlalu mendalami gitu. Saya dorong saja supaya dia melakukan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita mengasihi sesama manusia, siapapun juga, seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah hukum dari Kristen. Demikian, terima kasih. Ampun. Kok sudah Pak? Ya, masih bisa ditambah Pak? Iya silakan Pak. Ya, nanti Iyalah, kita menganggap ini baru UUD 45-nya. Oh ya, masih yang lain lagi aja. Ini kita sepakati untuk kita bagi-bagi. Jadi saya tak berlagak sebagai orang yang seolah-olah lebih memahami Bapak Pastor dan Bapak Pendeta untuk menyambungkan ke Anda semua yang saya anggap agak kurang memahami dibanding saya. Kenapa ya Pak ya? Jadi saya ingin menjelaskan pada gini, karena ini anak-anak saya, mereka ini namanya generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang paling berperan di dalam menciptakan perilaku dan kecenderungan di sebuah milenium. Maka disebut milenial. Umurnya dari 17, 18 sampai 38, hampir 40. Ini rata-rata begitu Pak umurnya. Dan mereka ini yang paling penting. Kejopo sing wis tua-tua kaya aku ya. Nah, yang dimaksud Bapak Pastor tadi itu gini, pertama, keadilan itu tidak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada. Kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan itu hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuman satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil tidak adil, terus ada sisi lain indah tidak indah gitu ya. Satu sisi yang namanya benar saja itu kan juga ada 3, bener dewe, bener wong okeh, bener kang sejati gitu kan. Bener wong okeh gitu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar maka dia bikin Golkar. Yang lain, oh ini yang benar maka bikin PKS. Oh enggak, yang itu yang benar tuh yang kayak gitu maka bikin Gerindra. Maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah, itu juga belum tentu benar. Orang banyak belum tentu benar. Apalagi orang bener dewe gitu ya. Nah, yang membuat kita itu bentrok itu kan karena kelompok-kelompok itu gugu bener dewe kan gitu. Jadi kalau sering saya contohkan ya pitik keluruk ini neng Solo piye to? Kukuruyuk. Kalau di Madura Pak, Madura. Kukuruno. Kalau di Sunda kongkorongkong kan gitu. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyu apa kukurunu apa kongkorongkong? Sing bener pitike. Nah, kan begitu. Nah, jarak antara koko ayam dengan kita menirukan itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madhab dan pengelompokan oleh Islam, ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi dan seterusnya. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap koko ayam kan begitu. Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Ini cuma tafsir saya, kukuruyu. Ini cuma tafsirnya Pak Muzamil, kukurunu. Nah, antara kukurunu dan kongkorongkong harus saling menyadari kelemahan masing-masing. Maka terjadi toleransi kan begitu. Kalau menganggap benernya sendiri ya itu yang menjadi bentrok. Karena masing-masing egois dan egosentris terhadap kebenaran yang mereka yakini.
Saya, teman-teman sekalian, selalu mengatakan kepada Anda, nek aku ngomong opo wae aja dipercaya, kan gitu kan? Anda percayanya jangan ke saya itu cuman mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya. Jadi antara Anda dengan Tuhan itu jangan ada siapa-siapa. Anda sama Tuhan itu langsung. Bahwa Anda mendengarkan pastor, kiai, ulama, pendeta, biku, dan seterusnya, itu wacana. Tapi dia tidak mewakili Anda. Dan dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apakah pastor bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah kiai bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah ketua majelis ulama bisa menyelamatkan umat? Tidak bisa. Apakah ketua NU menyelamatkan Nahdien? Tidak bisa. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu di depan Tuhan. Maka kalau Anda beribadah kepada Tuhan, jangan ada siapa-siapa. Dan saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan. Susahnya pimpinan-pimpinan agama yang seneng manggon kuno kuwi. Jadi menjadi gerhana dia di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya, gitu loh. Karena di sini nih akses eksistensi kepemimpinan ada di situ. Terus dia duwe apa jabatan, terus dia nanti punya akses ekonomi, kan begitu. Nah, saya tidak mau ada di situ, dan saya tidak mau Anda percaya. Saya kesini supaya Anda percaya sama Allah, tidak percaya sama saya, gitu loh. Nah, aku dipercaya kok aku disindir sama Allah, gitu loh. Siapa panutanmu? Cak Nun, gitu ya, pane. Terus gue Nabi Muhammad ketemu aku panutan nih, gitu kita. Amoter aku. Aku nak disindir-sindir kaya ngono kuwi lah. Aku yang mulane aku aja dadi panutan. Kowe ora iso ngenut aku, wong aku dudu kowe dudu aku. Sing iso kok ambil dari aku adalah sebagian yang relevan terhadap kamu, sebagian dari kecenderungan saya yang pas untuk kamu. Dan kalau kamu teruskan, kamu sebenarnya bukan niru saya, kamu meniru orang yang pihak yang sebelum saya, entah itu Nabi, entah itu Tuhan sendiri, bukan sayanya. Saya cuman akselerator dari nilai dan kecenderungan itu, betul enggak? Betul enggak, teman sekalian? Itu yang pertama. Kemudian untuk menjelaskan yang Bapak Pastor kemukakan tadi, kemurahan hati itu kalau di dalam Islam Halim namanya ya. Al-Halim, Allah yang maha murah hati. Sebenarnya murah hati, toleran, lomo itu kan mirip-mirip saja ya. Itu bulatan terus ada sisi-sisinya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu cinta sosial, cinta yang meluas. Rahim itu cinta yang mendalam, yang vertikal. Karena garisnya ke gravitasi bumi sama ke langit yang satu garis. Jadi Rahim itu garis ke dalam dan ke atas. Kalau Rahman itu garis ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu Rahman, kan gitu. Atau kalau pragmatis, aplikatif, yang dimaksud Pak Pastor tadi itu ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir dari dirimu, tidak karena disuruh, tidak karena diwajibkan. Gitu loh, itu namanya ihsan. Jadi kalau ingin anakmu seperti itu, jenenge ihsan, utawa nek kepingin entuk ihsan, goleke kanca sing jenenge ihsan. Gitu. Biar carane ben entuk terus, wong bocah iki seneng lomo gitu, ngekeian gitu kan. Nah, itu namanya kemurahan hati. Masalahnya teman-teman sekalian, kemurahan hati itu tidak bisa jadi aturan, tidak bisa menjadi sistem, tidak bisa menjadi hukum positif. Sementara kita ini bernegara, kalau bernegara itu harus ada kompromi untuk menyepakati pasal-pasal yang disebut hukum positif, kan begitu. Ada perdes sampai permen sampai kepres sampai konstitusi dan undang-undang KUHP dan seterusnya, itu semua hukum positif. Itu semua bukan untuk adil, tapi alat untuk menuju keadilan. Karena keadilan yang sebenarnya tidak pernah bisa Anda capai, tapi kita berjuang. Jadi ukuran manusia adalah berjuang apa tidak menuju ke sana, kan gitu. Jadi bukan adilnya tercapai, tidak mungkin tercapai, benar aja belum tentu tercapai kok. Apa yang saya yakini benar malam hari ini, mungkin nanti pulang ke Jogja saya ragu sendiri sama kebenaran saya, karena saya menemukan kebenaran yang lebih tinggi dari yang tadi saya omongkan. Betul enggak? Makanya Allahu Akbar, kalau Anda riyayan itu, Allahu Akbar artinya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah
yang maha lebih besar. Lebih besar itu kan berarti gak leren. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih terus tidak berhenti-berhenti. Dia dinamis. Jadi dia tidak statis. Bukan Allah yang maha besar seolah-olah dia material yang ukur kebesarannya bisa diukur, enggak. Allah itu maha lebih besar. Kok maha lebihnya itu apakah Allah memuai gitu? Biar sepiro njur sepiro ngono. Bar sak gunung Kelut njur sak gunung Semeru ngono. Ora. Di dalam kesadaranmu Tuhan itu makin lama makin agung, kan begitu? Makin lama makin agung. Jadi tidak pernah berhenti engkau mengagumi, mentakjubi Allah, sehingga disebut Allahu Akbar. Kalau Allah Maha Besar, bahasa Arabnya Allahu Kabir. Kalau orang yang besar badannya, bukan Allah, rojulun kabir, K-nya yang panjang. Kalau Allah, baknya yang panjang, kan gitu kan, kabir sama kabir gitu. Kalau akbar itu maha lebih besar gitu. Jadi tidak pernah berhenti. Maka Bapak yang dijelaskan oleh beliau tadi adalah Anda tidak bisa terus-menerus mengandalkan perintah agama atau syariat, mengandalkan hukum negara, mengandalkan kewajiban-kewajiban sosial. Anda harus melahirkan toleransi dan perdamaian dan kesejukan dunia ini melalui hatimu sendiri yang penuh kemurahan. Itu yang dimaksud beliau tadi. Artinya kalau cari wali kota, cari bupati, cari presiden itu salah satu kriterianya kayak wonge loman ora gitu loh. Kayak wonge sayang ora karo wong cilik kan gitu. Tujuan bukan kredibilitas apa akuntabilitas apa mana sih jenis kayak akseptabilitas, integritas. Lah piye lemu mudeng. Orang mudeng mesti orang mudeng tas-tas kuwi mesti orang mudeng. Wis ora mudeng. Lah pokoke ngene lho, kae ketoke raine ketoke kok ya apik ya gitu aja. Nganggo ilmu katuranggan aja gitu loh. Itu loh sebenarnya. Oke ya teman sekalian, paham ya yang bisa beliau adalah betapa pentingnya manusia mengolah dirinya untuk punya output murah hati di tengah sistem yang tidak bisa dijamin, di tengah hukum yang sangat relatif, di tengah Yesika salah apa tidak akan kebingungan, ya, di tengah begitu banyak kasus-kasus nasional yang tidak jelas posisi hukumnya, gitu ya, di tengah reshuffle yang tidak jelas alasannya apa kok dia diganti dan alasannya apa kok dia yang menggantikan begitu, semua tidak ada alasannya. Nah, andalan sementara di antara kita adalah kemurahan hati. Beliau tadi menganjurkan yo nek ngono antar kelompok beragama di Solo ini nek iso menomorsatukan kemurahan hati. Kan begitu. Kalau mengandalkan perjanjian atau mengandalkan hukum-hukum positif, hukum positif itu rendah derajatnya. Misalnya orang mencuri dihukum, kan begitu. Dia tidak, hukum itu tidak ngerti mencuri karena apa, enggak peduli. Sing penting kue nyolong. Bahkan sekarang orang belum menteror sudah disebut teroris. Durung ngapa-ngapa kuwi. Wis dicap teroris terus dihukum dan boleh dibunuh. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional. Kan tidak boleh mengadili identitas, Pak. Tidak boleh ini ngecap kowe PKI ndur tak hukum ra iso. Kowe kafir tak hukum ra iso. Nek kowe mateni wong lagi dihukum, kowe nyolong dihukum. Yang dihukum itu perbuatannya, meskipun yang mengalami hukuman adalah pelakunya. Tetapi titik hukuman itu berdasar perilakunya, bukan berdasar identitasnya. Sekarang kan identitas sudah diadili. Ini dicurigai kelompoknya Santoso digerebek, kan begitu. Lah terus piye nek ngene iki? Nek ngene aku iso ngarani kowe iki sesat iki, sesat. Terus dhek duwe kanca-kanca iki sak anake sesat kabeh. Terus nanti saya hukum Anda, enggak bisa dong. Jadi hukum positif itu lemah. Apalagi hukum positif yang subjektif seperti itu. Itu ono sekolah diarani teroris gitu kan, sak piturute. Nah, teman-teman sekalian, malam ini kita mendapat penyadaran dari beliau bahwa wis ojo mengandalkan banyak hal di luar dirimu. Andalkanlah kemurahan hatimu sendiri kepada sesama manusia. Ngoten nggih? Napa nggih? Akan gitu kira-kira. Ngerti tuh aku, makanya gue ya toh. Lumayan loh. Monggo aku ora tau melu misal lho. Nek aku ngerti yo. Artinya konco-koncoku Katolik aku ngerti kebiasaane, habitatnya dan ekosistem rohaninya aku ngerti kebiyen mergo aku
saya temennya Romo Mangun, saya temennya Romo Dik Hartoko, saya temennya Romo Guntoro, Romo Van Dongene di Nijmegen, Romo yang di Romo Magnis, Romo Girjito sak pitur tahu. Aku biyen iki tahu dipolo karo pastor-pastor ning Klatenku ning gereja, Pak. Seminggu aku ning kono kuwi ditakoni terus kae. Jadi aku ijen musuh pendeta semono kae, pastor semono kae. Ning ya tiga inggon sembayang gitu. Jadi saya di situ sendirian dan pokoknya saya jadi orang Islam sendirian hidup di situ. Saya sesi tiap hari itu, berhari-hari itu, dan saya hafal sama teman-teman itu gitu. Dan aku koncone, dan aku sering ganggu-ganggu. Jadi ketika Romo Mangun dulu masih sugeng, itu pernah kami diskusi di LIPI. Romo Mangun ngomong apik banget ya, terus setelah itu saya dan aku ngomong, saudara jangan percaya sama Romo Mangun. Nah, Romo Mangun itu Allah itu politik itu. Romo Mangun itu sebenarnya diem-diem dia punya proyek. Dan itu dia itu membiayai banyak kristenisasi di Indonesia. Romo Mangun kan pucet, piye iki ainun iki ngono. Pucet iki. Wah, aku tenang kae. Jangan percaya sama beliau. Beliau ini punya rumah makan sedunia. Nek ora percaya kae delokon gambare kae. Lah persis Romo Mangun kae soalnya. Kolonel Sanders kae lho. Itu persis Romo Mangun. Wah, yo ku asu bajingan wah dinosone aku. Lah aku main geguyon, saya kan kalau nggak bisa guyon nggak sedulur ya Mas ya. Nggak sedulur gitu loh. Ya saya guyon sama beliau-beliau semua. Konco-konco kabeh aku dolanan apa jenenge guyon kaya ngono dan guyon kuwi kadang-kadang ya kenemenen jenenge wong ora duwe jabatan ya ora apa-apa ta ora macam-macam ya. Ora duwe jabatan, ora duwe posisi, ora papane ra cetha, pangane ya sok-sok ana, sok-sok ora ana. Nek ming apa jenenge sandange sing cetha kan gitu kan. Oke, teman-teman sekalian, kita satu nomor lagi kemudian kita teruskan bapak-bapak dari agama-agama yang lain gitu ya. Satu nomor ini saya minta seperti biasanya Mas Doni sama Mas Imam. Kemudian nanti kita teruskan Mbak Novia lagi, Mbak Nia dan seterusnya. Nyun sewu, ini persembahan khusus untuk bapak-bapak. Ini Kiai Kanjeng ini memperjuangkan titik adil. Jadi ojo Jawa tok ning ya ojo Barat tok ning ya ojo Arab tok. Kabeh iki nek iso dikai porsi yang seimbang dan menuju keadilan satu sama lain, kira-kira gitu. Bahasanya kalau di daerah Merapi, Jawane digawa, Arabe digarap, Barate diruwat, kira-kira gitu kan ya. Ora apa-apa karo wong Barat ya ora apa-apa ning diruwat sik. Arab ora apa-apa mlebu ning digarap sik. Aja njur kowe dadi wong Arab, kowe iki wong Jawa ya. Kowe iki cublak-cublak suweng, siapa-apake. Kowe dudu wong Arab. Akeh ya dudu wong Jawa. Dan Anda jadi orang Jawa itu yang mewajibkan adalah Allah, yang mentakdirkan adalah Allah dan kita harus taat. Kowe gelem ora gelem kuwi dikasih dogma oleh Allah. Anda itu kan dogma. Iso kok nyang ora? Iso kok nyang ora? Kowe iki kowe iso kok nyang ora? Mboten to, berarti kuwi dogma dan itu takdir, wis ora iso kok bantah. Kowe menyerah wae. Rasa ngeyel, mbok kula dadosaken putrane Donald Trump. Rasa ngono kuwi, wis pokoke kowe ngono kuwi trimon, wis alhamdulillah. Sebagaimana saya juga begitu kan gitu ya. Itu kerjasama Menteri Pertahanan Bapak Arya Mirza Aryakutu bersama ulama ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang dipimpin oleh Maulana Sayyid Habib Lutfi bin Muhammad bin Yahya Pekalongan. Dari sini yang berangkat 8 personil dari pengurus dan anggota Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan juga dari pondok pesantren 1, sehingga 8 itu datang ke menghadiri konferensi internasional ulama sedunia yang dihadiri oleh 49 negara, termasuk dari Amerika juga hadir ulamanya, dari Inggris juga. Nah, di situ yang dibicarakan
seperti yang kita laksanakan malam ini. Maksudnya di situ adalah membela negara masing-masing, termasuk kalau malam ini di Surakarta ini dalam rangka juga membela Surakarta, umat Islam dan umat-umat yang lain dari berbagai agama yang ada di Surakarta. Sehingga deklarasi tadi itu disampaikan bersama oleh masyarakat dan tokoh agama di Surakarta yang disampaikan Bapak Kapolresta. Di Pekalongan kemarin selama 4 hari itu konferensi itu diantaranya menekankan bagaimana toleransi antara umat beragama, karena terjadinya bom bunuh diri di berbagai negara termasuk di Iran, di Syria, dan kita saksikan semua termasuk di Surakarta yang sebelum hari raya itu kecil. Itu karena memang tidak adanya toleransi. Jadi para ulama yang hadir ke Pekalongan itu menyampaikan diantaranya yang harus kita masyarakatkan, kita sosialisasikan adalah tasamuh antara kita semua, bainana wa bainakum, bainana wa bainahum, bainan nas, sedunia harus toleransi. Makanya acara malam ini adalah judulnya adalah Surakarta Dukung Toleransi. Kota berseri, kota solawat, kota toleransi. Ini adalah intinya membela kota Surakarta. Kalau Indonesia membela negara Indonesia. Saya kira itu sebagai oleh-oleh dari tokoh agama khususnya dari Islam yang ikut dalam konferensi internasional yang dilaksanakan di Pekalongan berkaitan dengan acara malam ini. Jadi kita semua di sini seperti apa yang dikatakan Bapak Kapolresta tadi harus menjaga Surakarta ini menjadi daerah yang aman, damai, tidak ada letupan-letupan kayak kemarin sebelum hari raya itu. Kita harus lawan semua kalau ada seperti itu, dan kita jaga betul. Dan kita tolak kalau ada orang yang mau merusak tatanan kita bermasyarakat dan bernegara. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya dari Romo Antonius Budi Wihandono dari Katolik, kami silahkan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak MH. Tadi dikatakan temanya keadilan ya. Kalau di Katolik itu jarang bicara mengenai keadilan, Pak. Jarang. Karena keadilan itu belum ada nilai plusnya. Menggik kudune gitu loh. Menggik kudune ngono pancen. Nek aku ngresnani wong tuaku ya pancen kudune ngono kuwi. Tapi masalahnya di Indonesia ini untuk sampai ke keadilan saja tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Bahkan walaupun demikian orang Indonesia dikatakan paling bahagia. Arti penjarawe dadah guyu itu ya. Arti penjarawe dadah guyu, nek orang-orang asing itu tutupi isin. Nek wong Indonesia arti penjara saya dadah itu. Ya, seneng misalnya ya. Seneng gitu ya. Kalau gereja Katolik itu bicaranya bukan keadilan, tetapi kemurahan hati. Kemurahan hati itu lebih keadilan. Dengan murah hati itu orang berbuat lebih. Dan kalau belajar dari Isa Al-Masih itu yang menjadi utama itu hidupnya selalu digerakkan belas kasih, itu jadi dasar. Nah, kalau mau dipakai sederhana, nek wong nderoso mesake itu ora ana wong sengsara. Nek kalau ada orang nderoso mesake, aku mesake wong tuaku, ora ana wong tua sengsara. Aku mesake koncoku, mbuh kuwi Muslim, mbuh Katolik, mbuh Buddha, mbuh Hindu, itu tidak ada orang
sengsara. Maka sebagai dasar itu lalu kemudian hatinya digerakkan oleh belas kasih, dan itu nanti akan menjadi kemurahan hati. Dan memang anehnya dalam ajaran Katolik itu biasanya kalau orang itu mengatakan kalau ambil simbol-simbol itu kan yang luar biasa. Itu misalnya kalau Mike Tyson itu gelarnya si leher beton. Lalu kalau si siapa Chris John itu naga. Tapi kalau dalam Isa mengajarkan apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina itu kalau lakukan padaku. Maka ketika memperlakukan orang-orang yang kita anggap hina itu memperlakukan pada Tuhan sendiri. Nah, ini hanya bisa dengan gerakan cinta kasih, belas kasih. Maka kalau di Solo ini juga didasari dengan gerakan pertama belas kasih, di situ tidak akan ada hal-hal yang buruk. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Selanjutnya Pendeta Anton Karundeng dari Kristen, kami persilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Shalom Aleichem. Nah, tadi kan sudah dinyanyikan Shalom Aleichem ya. Jadi salam kita sama. Hukum yang terutama bagi orang Kristen adalah mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, seluruh hidup, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi toleransi ada di sana, saudara-saudara. Mengasihi siapapun itu hukum, dan itu harus dipraktekkan mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara, saya tidak menyombongkan diri, tapi itu praktek yang memang saya hati-hati dari hukum agama yang saya anut. Saya punya pembantu sejak istri saya itu umur 14 tahun. Kemudian dia punya cucu ponaan ikut. Lalu saya sekolahkan sampai lulus sarjana. Agamanya apa? Agamanya Islam. Saya tidak melihat dia dari agamanya, tapi sebagai sesama manusia. Nah, sekarang sudah lulus dan mulai kerja. Kira-kira 8 bulan ini ia bekerja di Solo juga ikut saya. Ya, saya tidak akan memaksa harus masuk Kristen, tidak. Silahkan, ada tempat sholatnya dan seterusnya. Mau puasa, bahkan dia sudah istilahnya khatam itu ya Pak, apa ya Pak? Menyelesaikan, ya sudah khatam katanya dia. Saya tidak terlalu mendalami gitu. Saya dorong saja supaya dia melakukan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita mengasihi sesama manusia, siapapun juga seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah hukum dari Kristen. Demikian, terima kasih. Ampun. Kok sudah Pak? Ya, masih bisa ditambah Pak? Iya silakan Pak. Ya, nanti Iyalah, kita menganggap ini baru UUD 45-nya. Oh ya, masih yang lain lagi aja. Ini kita sepakati untuk kita bagi-bagi. Jadi saya tak berlagak sebagai orang yang seolah-olah lebih memahami Bapak Pastor dan Bapak Pendeta untuk menyambungkan ke Anda semua yang saya anggap agak kurang memahami dibanding saya. Kenapa ya Pak ya? Jadi saya ingin menjelaskan pada gini, karena ini anak-anak saya, mereka ini namanya generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang paling berperan di dalam menciptakan perilaku dan kecenderungan di sebuah milenium. Maka disebut milenial. Umurnya dari 17, 18 sampai 38
hampir 40 ini rata-rata begitu Pak umurnya, dan mereka ini yang paling penting kejaba sing wis tua-tua kaya aku ya. Nah, yang dimaksud bahwa pastor tadi itu gini, pertama, keadilan itu tidak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada, kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan itu hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuman satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil tidak adil, terus ada sisi lain indah tidak indah gitu ya. Satu sisi yang namanya benar saja itu kan juga ada 3, bener dhewe, bener wong akeh, bener kang sejati gitu kan. Bener wong akeh gitu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar maka dia bikin Golkar. Yang lain, oh ini yang benar maka bikin PKS. Oh enggak, yang itu yang benar tuh yang kayak gitu maka bikin Gerindra. Maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah, itu juga belum tentu benar. Orang banyak belum tentu benar. Apalagi orang bener dewe gitu ya. Nah, yang membuat kita itu bentrok itu kan karena kelompok-kelompok itu gugu bener dewe kan gitu. Jadi kalau sering saya contohkan ya pitik keluruk ini ning Solo piye to? Kukuruyuk. Kalau di Madura Pak, Madura. Kukuruno. Kalau di Sunda kongkorongkong kan gitu. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyu apa kukurunu apa kongkorongkong? Sing bener pitike. Nah, kan begitu. Nah, jarak antara koko ayam dengan kita menirukan itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madhab dan pengelompokan kalau Islam ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi dan seterusnya. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap koko ayam kan begitu. Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Ini cuma tafsir saya kukuruyu. Ini cuma tafsirnya Pak Muzamil kukurunu. Nah, antara kukurunu dan kongkorongkong harus saling menyadari kelemahan masing-masing. Maka terjadi toleransi kan begitu. Kalau menganggap benernya sendiri ya itu yang menjadi bentrok. Karena masing-masing egois dan egosentris terhadap kebenaran yang mereka yakini. Saya, teman-teman sekalian, selalu mengatakan kepada Anda, nek aku ngomong apa wae aja dipercaya, kan gitu kan? Anda percayanya jangan ke saya itu cuma mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya. Jadi antara Anda dengan Tuhan itu jangan ada siapa-siapa. Anda sama Tuhan itu langsung. Bahwa Anda mendengarkan pastor, kiai, ulama, pendeta, biku, dan seterusnya, itu wacana. Tapi dia tidak mewakili Anda. Dan dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apakah pastor bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah kiai bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah ketua majelis ulama bisa menyelamatkan umat? Tidak bisa. Apa ketua NU menyelamatkan nadhin? Tidak bisa. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu di depan Tuhan. Maka kalau Anda beribadah kepada Tuhan, jangan ada siapa-siapa. Dan saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan. Susahnya pimpinan-pimpinan agama seneng manggon kuno kuwi. Jadi menjadi gerhana dia di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya gitu loh. Karena di sini nih akses eksistensi kepemimpinan ada di situ. Terus dia duwe jabatan, terus dia nanti punya akses ekonomi kan begitu. Nah, saya tidak mau ada di situ dan saya tidak mau Anda percaya. Saya kesini supaya Anda percaya sama Allah, tidak percaya sama saya. Gitu loh. Nah, aku dipercaya kok aku disindir sama Allah. Gitu loh. Siapa panutanmu? Cak Nun gitu ya. Pane. Terus Nabi Muhammad ketemu aku panutan nih ya ngono gitu. Amoter ta aku.
Amo aku nak disindir-sindir kaya ngono kuwi lho, aku ya mulane aku aja dadi panutan. Kowe ora iso ngenut aku, wong aku dudu kowe dudu aku. Sing iso kok ambil dari aku adalah sebagian yang relevan terhadap kamu, sebagian dari kecenderungan saya yang pas untuk kamu. Dan kalau kamu teruskan, kamu sebenarnya bukan niru saya, kamu meniru orang yang pihak yang sebelum saya, entah itu Nabi, entah itu Tuhan sendiri, bukan sayanya. Saya cuman akselerator dari nilai dan kecenderungan itu, betul enggak? Betul enggak teman sekalian? Itu yang pertama. Kemudian untuk menjelaskan yang Bapak Pastor kemukakan tadi, kemurahan hati itu kalau di dalam Islam Halim namanya ya. Al-Halim, Allah yang maha murah hati. Sebenarnya murah hati, toleran, lomo itu kan mirip-mirip saja ya. Itu bulatan terus ada sisi-sisinya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu cinta sosial, cinta yang meluas. Rahim itu cinta yang mendalam, yang vertikal. Karena garisnya ke gravitasi bumi sama ke langit yang satu garis. Jadi Rahim itu garis ke dalam dan ke atas. Kalau Rahman itu garis ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu Rahman, kan gitu. Atau kalau pragmatis, aplikatif, yang dimaksud Pak Pastor tadi itu ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir dari dirimu, tidak karena disuruh, tidak karena diwajibkan. Gitu loh, itu namanya ihsan. Jadi kalau ingin anakmu seperti itu, jenenge ihsan, utawa nek kepingin entuk ihsan, goleke kanca sing jenenge ihsan. Biar carane ben entuk terus, wong bocah iki seneng lomo gitu, ngekeian gitu kan. Nah, itu namanya kemurahan hati. Masalahnya teman-teman sekalian, kemurahan hati itu tidak bisa jadi aturan, tidak bisa menjadi sistem, tidak bisa menjadi hukum positif. Sementara kita ini bernegara, kalau bernegara itu harus ada kompromi untuk menyepakati pasal-pasal yang disebut hukum positif. Kan begitu? Ada perdes sampai permen sampai kepres sampai konstitusi dan undang-undang KUHP dan seterusnya. Itu semua hukum positif. Itu semua bukan untuk adil, tapi alat untuk menuju keadilan. Karena keadilan yang sebenarnya tidak pernah bisa Anda capai, tapi kita berjuang. Jadi ukuran manusia adalah berjuang apa tidak menuju ke sana, kan gitu. Jadi bukan adilnya tercapai, tidak mungkin tercapai, benar aja belum tentu tercapai kok. Apa yang saya yakini benar malam hari ini, mungkin nanti pulang ke Jogja saya ragu sendiri sama kebenaran saya, karena saya menemukan kebenaran yang lebih tinggi dari yang tadi saya omongkan. Betul enggak? Makanya Allahu Akbar, kalau Anda riayan itu, Allahu Akbar artinya bukan Allah maha besar, tapi Allah yang maha lebih besar. Lebih besar itu kan berarti gak leren. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih terus nggak berhenti. Dia dinamis, jadi dia tidak statis. Bukan Allah yang maha besar seolah-olah dia material yang ukur kebesarannya bisa diukur, enggak. Allah itu maha lebih besar. Kok maha lebihnya itu apakah Allah memuai gitu? Biyen sepiro njur sepiro ngono. Bar sak gunung Kelut njur sak gunung Semeru ngono. Ora. Di dalam kesadaranmu Tuhan itu makin lama makin agung, kan begitu? Makin lama makin agung. Jadi tidak pernah berhenti engkau mengagumi, mentakjubi Allah, sehingga disebut Allahu Akbar. Kalau Allah maha besar, bahasa Arabnya Allahu Kabir. Kalau orang yang besar badannya, bukan Allah, rojulun kabir, K-nya yang panjang. Kalau Allah, baknya yang panjang, kan gitu. Kabir sama kabir itu. Kalau akbar itu maha lebih besar itu. Jadi tidak pernah berhenti. Maka Bapak yang dijelaskan oleh beliau tadi adalah Anda tidak bisa terus-menerus mengandalkan perintah agama atau syariat, mengandalkan hukum negara, mengandalkan kewajiban-kewajiban sosial. Anda harus melahirkan toleransi dan perdamaian dan kesejukan dunia ini melalui hatimu sendiri yang penuh kemurahan. Itu yang dimaksud beliau tadi. Artinya kalau cari wali kota, cari bupati, cari presiden itu salah satu kriterianya kayak wonge loman ora gitu loh. Kayak wonge sayang ora karo wong cilik, kan gitu. Tujuan bukan kredibilitas apa akuntabilitas apa meneh sijine kayak akseptabilitas, integritas.
Lah piye lemu mudeng? Ora mudeng mesti ora mudeng tas-tas kuwi mesti ora mudeng. Wis ora mudeng. Lah pokoke ngene lho, kae ketoke raine ketoke kok ya apik ya gitu aja. Nganggo ilmu katuranggan aja gitu loh. Itu loh sebenarnya. Oke ya teman sekalian, paham ya yang bisa boleh adalah betapa pentingnya manusia mengolah dirinya untuk punya output murah hati di tengah sistem yang tidak bisa dijamin, di tengah hukum yang sangat relatif, di tengah Jessica salah apa tidak akan kebingungan, ya, di tengah begitu banyak kasus-kasus nasional yang tidak jelas posisi hukumnya, gitu ya. Di tengah reshuffle yang tidak jelas alasannya apa kok dia diganti dan alasannya apa kok dia yang menggantikan begitu. Semua tidak ada alasannya. Nah, andalan sementara di antara kita adalah kemurahan hati. Beliau tadi menganjurkan yo nek ngono antar kelompok beragama di Solo ini nek iso menomorsatukan kemurahan hati. Kan begitu. Kalau mengandalkan perjanjian atau mengandalkan hukum-hukum positif, hukum positif itu rendah derajatnya. Misalnya orang mencuri dihukum, kan begitu. Dia tidak, hukum itu tidak ngerti mencuri karena apa, tidak peduli. Sing penting kue nyolong. Bahkan sekarang orang belum menteror sudah disebut teroris. Durung ngapa-ngapa kue, wis dicap teroris terus dihukum dan boleh dibunuh. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional. Kan tidak boleh mengadili identitas, Pak. Tidak boleh ini ngecap oh kue PKI ndur tak hukum ra iso. Kue kafir tak hukum ra iso. Nek kowe mateni wong lagi dihukum, kowe nyolong dihukum. Yang dihukum itu perbuatannya, meskipun yang mengalami hukuman adalah pelakunya. Tetapi titik hukuman itu berdasar perilakunya, bukan berdasar identitasnya. Sekarang kan identitas sudah diadili. Ini dicurigai kelompoknya Santoso digerebek, kan begitu. Lah terus piye nek ngene iki? Nek ngene aku iso ngarani kowe iki sesat iki sesat. Terus dhek duwe kanca-kanca iki sak anake sesat kabeh. Terus nanti saya hukum Anda, enggak bisa dong. Jadi hukum positif itu lemah. Apalagi hukum positif yang subjektif seperti itu. Itu ono sekolah diarani teroris gitu kan, sak piturute. Nah, teman-teman sekalian, malam ini kita mendapat penyadaran dari beliau bahwa wis ojo mengandalkan banyak hal di luar dirimu. Andalkanlah kemurahan hatimu sendiri kepada sesama manusia. Ngoten nggih? Romo nggih? Akan gitu kira-kira. Ngerti toh aku, makane gue ya toh. Lumayan loh. Monggo aku ora tau melu misa lho. Nek aku ngerti yo. Atine kanca-kancaku Katolik aku ngerti kebiasaane, habitatnya dan ekosistem rohaninya aku ngerti kebiyen mergo saya temennya Romo Mangun, saya temennya Romo Dik Hartoko, saya temennya Romo Kuntoro, Romo Van Dongen di Nijmegen, Romo yang di Romo Magnis, Romo Girjito sak pitu tahu. Aku biyen iki tahu dipolo karo pastor-pastor ning Klatenku ning gereja, Pak. Seminggu aku ning kono kuwi ditakoni terus kae. Jadi aku ijen musuh pendeta semono kae, pastor semono kae. Ning ya dikai nggon sembayang gitu. Jadi saya di situ sendirian dan pokoknya saya jadi orang Islam sendirian hidup di situ. Saya sesi tiap hari itu, berhari-hari itu, dan saya hafal sama teman-teman itu gitu. Dan aku koncone, dan aku sering ganggu-ganggu. Jadi ketika Romo Mangun dulu masih sugeng, itu pernah kami diskusi di LIPI. Romo Mangun ngomong apik banget ya, terus setelah itu saya dan aku ngomong, saudara jangan percaya sama Romo Mangun. Benar. Romo Mangun itu Allah itu politik itu. Romo Mangun itu sebenarnya diem-diem dia punya proyek. Dan itu dia itu membiayai banyak kristenisasi di Indonesia. Romo Mangun kan pucet, biaya kiai nun iki ngono. Pucet iki. Wah, aku tenang kae. Jangan percaya sama beliau. Beliau ini punya rumah makan sedunia. Nek ora percaya kayak delon gambare kae. Lah persis Romo Mangun kae soalnya. Kolonel Sanders kae lho. Yo persis Romo Mangun. Wah, yo asu bajingan wae. Dinosone aku. Lah aku main geguyon, saya kan kalau nggak bisa guyon nggak sedulur ya Mas ya. Nggak sedulur gitu loh. Ya saya guyon sama beliau-beliau semua. Konco-konco kabeh aku dolanan apa jenenge? Guyon kaya ngono dan guyon kuwi kadang-kadang ya kenemenen jenenge wae.
jenenge wong ora duwe jabatan ya ora apa-apa ta ora macam-macam. Ora duwe jabatan, ora duwe posisi, ora papane ra cetha, pangane ya sok-sok ana, sok-sok ora ana. Nek ming apa jenenge sandange sing cetha kan gitu kan. Oke, teman-teman sekalian, kita satu nomor lagi kemudian kita teruskan bapak-bapak dari agama-agama yang lain gitu ya. Satu nomor ini saya minta seperti biasanya Mas Doni sama Mas Imam. Nanti kita teruskan Mbak Novia lagi, Mbak Nia dan seterusnya. Nyun sewu. Ini persembahan khusus untuk bapak-bapak. Ini Kiai Kanjeng ini memperjuangkan titik adil. Jadi ojo Jawa tok ning ya ojo Barat tok ning ya ojo Arab tok. Kabeh iki nek iso dikai porsi yang seimbang dan menuju keadilan satu sama lain, kira-kira gitu. Bahasanya kalau di daerah Merapi, Jawane digawa, Arabe digarap, Barate diruwat, kira-kira gitu kan ya. Ora apa-apa karo wong Barat ya ora apa-apa ning diruwat sik. Arab ora apa-apa mlebu ning digarap sik. Aja njur kowe dadi wong Arab, kowe iki wong Jawa ya. Kowe iki cublak-cublak suweng, siapa apake. Kowe dudu wong Arab. Kaya dudu wong Jawa. Dan Anda jadi orang Jawa itu yang mewajibkan adalah Allah, yang mentakdirkan adalah Allah, dan kita harus taat. Gue gelem ora gelem gue dikasih dogma oleh Allah. Anda jadi Anda itu kan dogma. Iso kok nyang ora? Iso kok nyang ora? Kowe iki kowe iso kok nyang ora? Mboten to, berarti kuwi dogma dan itu takdir. Wis ora iso kok bantah, kowe menyerah wae. Rasa ngeyel, mbok kula dadosaken putrane Donald Trump. Rasa ngono kuwi, wis pokoke kowe ngono kuwi trimon wis alhamdulillah. Sebagaimana saya juga begitu kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal menunggu, kita pribadi memang selalu memikirkan sesuatu, merenungi nasib kita sendiri. Bicara tentang nasib, memang sering teringat ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat tersebut memang sudah jelas sekali. Saya sendiri sudah melakukan hal tersebut berkali-kali. Hasilnya, perubahan demi perubahan menuju yang lebih baik memang selalu terjadi pada diri kita. Padahal untuk apa nasib direnungi? Apa yang perlu direnungi dari nasib? Tuhan bekerja menjalankan takdirnya, memproduksi nasib manusia dan apa saja ciptaannya. Takdir atas angin menghasilkan nasib angin, pun nasib ayam, sehelai bulu, setetes embun, segundukan kecil gunung, hamparan ruang yang menggendong masyarakat galaksi, apa saja. Yang perlu direnungi adalah perkembangan kerja kerasmu, ketekunan atau kemalasanmu, ketangguhan atau kerapuhan mentalmu, ketenangan atau kegalauan hatimu, pengolahan kecerdasan atau pembodohan akal pikiranmu. Yang perlu direnungi adalah naik turunnya kesabaranmu selama menunggu waktu di bumi sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Keteguhan jiwamu menjalani jarak dari awal hingga akhir tugasmu yang ini supaya kualitas penugasan atasmu meningkat pada era berikutnya. Sesudah kepastian yang untuk sementara disebut kematian. Kesimpulan yang didapat dari tulisan Mbah Nun di Daur tersebut, kalau diartikan, bisa memiliki makna dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah memang maha mengetahui semua takdir manusia ciptaannya. Kita hanya sabar dan sebatas menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang saya lakukan saat ini hanya sebatas berjuang mengubah suatu keadaan, karena hasil semua itu
mutlak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan tulisan Mbah Nun di Daur tadi, memang sudah dijelaskan bahwa yang perlu direnungi bukan keputusan Tuhan, yang harus direnungi untuk diperbaiki adalah keputusan-keputusanmu sendiri. Atas keputusan Tuhan, jelas masalahnya, ikhlas menerima kemarin, hari ini, atau besok. Nasib Tunji tidak baik, nasib Kasdu tidak buruk, nasib Marquesot tidak gimana-gimana. Tidak ada ukuran-ukuran semacam itu. Lebih bodoh lagi adalah perbandingan nasib. Kepiting tidak merenungi nasibnya yang tak bisa terbang. Burung elang tidak menyesali nasibnya. Kok tidak dijadikan ayam yang disantapnya? Panas tidak mencemburi dingin. Bumi tidak dengki kepada langit. Malaikat tidak meratapi eksistensinya yang tanpa nafsu. Meski juga tidak perlu kasihan kepada manusia yang kebanyakan di antara mereka hancur lebur hidupnya oleh nafsu. Bahkan yang kaya tidak ada alasan untuk menyimpulkan ia lebih sukses dibandingkan yang miskin. Sebab hidup di dunia tidak akan kaitannya dengan pencapaian dunia. Yang berkarir memuncak dengan jabatan, pangkat, kemasyhuran, dan harta benda, perlu bodoh untuk menganggap yang lain. Yang tidak mencapai itu semua berada di bawahnya, di belakangnya, atau di tempat lain yang marginal. Terkait seberapa sebentar atau lamanya kita harus menunggu, atau tentang nasib saya sendiri, memang kita berpikir Allah punya kebijaksanaan yang cukup untuk menentukannya. Selama ini Allah tak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Lagi pula, sebentar atau lama itu harusnya tak terlalu menjadi masalah. Apalagi tentang nasib kita sendiri, yang terpenting buat kita adalah berjuang. Untuk mereka yang memahami bahwa hidup bukanlah sekedar kumpulan waktu, hidup adalah kumpulan kesadaran. Karenanya, nilainya bukan ditentukan dari seberapa sebentar atau lamanya, tapi seberapa banyak kesadaran yang kita miliki tentang kehidupan itu sendiri. Kesadaran yang menjelma menjadi hikmah juga pengalaman berharga dalam setiap episode kehidupan. Begitu juga dengan menunggu, bukan seberapa lama waktu menunggu, tapi tentang seberapa banyak hal berharga yang bisa kita dapatkan dari proses menunggu itu sendiri. Jika bicara nasib, seakan-akan kita bisa mengatur nasib. Apa ada hubungan antara nasib dan nasab? Apa beliau-beliau ini adalah saudara kembar yang perlu diselamatkan? Atau bahkan menyelamatkannya perlu serangkaian kata atau langkah konkret di tengah dasarnya deras fitnah di zaman ini. Melihat Daur 31, Allah bertajalli kepadamu, dan Daur 51, apa yang perlu direnungi dari nasib sangat unik dan berhubungan. Bahwa sukses itu sebenarnya bukan terlihat dari sukses gagalnya, kaya miskinnya, pejabat bukannya di universitas patang puluhan. Sangat menarik karena ini melawan mainstream orang kebanyakan. Apa itu benar atau tidak, dan bagaimana kok bisa begitu? Apa enggak gila? Kita belajar bahwa untuk janjian, saling bertemu saja sekarang ini bisa sulit, walaupun enggak sulit-sulit amat, karena bisa saja enggak mau, enggak level atau ketemu tapi basa-basi,
untuk mendapatkan bertemu yang bukan basa-basi menjadi sesuatu yang langka. Di Ma'iyah ini bisa bertemu yang bukan basa-basi, share ilmu sangat unik dan menarik. Di Universitas Patangpuluhan bisa dipelajari cara manajemen perasaan geram, marah, getih sampai ngawruh berdasarkan cita sejati pada diri lillah, menyelamatkan diri yang bertempat tinggal kok dilalah nggak bisa memilih pas lahir, yaitu di bumi pertiwi. Untuk menyelamatkan diri ternyata perlu mengetahui ilmu peta diri, sedangkan untuk menyelamatkan bumi pertiwi diperlukan pengenalan terhadap bumi pertiwi. Punya apa, bisa apa, asetnya berapa, hutangnya berapa, cash flow-nya, non-cash flow-nya apa saja, investasinya apa saja, dan seterusnya. Duitnya si bumi pertiwi oleh pengelolanya ini bisa menaungi sampai berapa keturunan, atau malah kebangkrutannya si bumi pertiwi oleh pengelola harus ditanggung berapa keturunan atau dinasti, dan seterusnya. Ternyata untuk membentuk diri diperlukan disiplin yang bagusnya kelihatan semakin dini semakin baik. Ini tidak semudah menggoreng tempe, tapi tidak sulit-sulit amat. Di Universitas Patangpuluhan, kata orang, disebut dengan disiplin yang tinggi untuk secara dinamis dan irama cepat tempo tinggi menyetiai batas-batas yang tak terkira antara orang benar atau orang-orangan, manusia sejati atau kepalsuan dan pemalsuan, antara denotasi yang didera oleh konotasi hingga ke konotasi yang justru memproses pematangan denotasi berikutnya. Padahal untuk apa nasib direnungi? Apa yang perlu direnungi dari nasib? Tuhan bekerja menjalankan takdirnya, memproduksi nasib manusia dan apa saja ciptaannya. Takdir atas angin menghasilkan nasib angin, nasib ayam sehelai bulu, setetes embun, segundukan kecil gunung, hamparan ruang yang menggendong masyarakat galaksi, dan apa saja. Yang perlu direnungi adalah perkembangan kerja kerasmu, ketekunan atau kemalasanmu, ketangguhan atau kerapuhan mentalmu, ketenangan atau kegalauan hatimu, pengolahan kecerdasan atau pembodohan akal pikiranmu. Yang perlu direnungi adalah naik turunnya kesabaranmu selama menunggu waktu di bumi sebelum dipindahkan ke tempat yang lain, ketaguhan jiwamu menjalani jarak dari awal hingga akhir supaya kualitas penugasan atasmu meningkat pada era berikutnya sesudah kepastian yang untuk sementara disebut kematian. Tuhan bekerja menjalankan takdirnya, memproduksi nasib manusia dan apa saja ciptaannya. Takdir atas angin menghasilkan nasib angin. Yang perlu direnungi adalah kematian. Terkait seberapa sebentar atau lamanya kita harus menunggu, atau tentang nasib saya sendiri, saya berpikir Allah punya kebijaksanaan yang cukup untuk menentukannya. Toh selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Sebentar atau lama, itu harusnya tak terlalu menjadi masalah. Apalagi tentang nasib kita sendiri, yang terpenting buat kita adalah selalu berjuang. Untuk mereka yang memahami bahwa hidup bukanlah sekedar kumpulan waktu,
bahwa hidup adalah kumpulan kesadaran. Karenanya, nilainya bukan ditentukan dari seberapa sebentar atau lamanya, tapi seberapa banyak kesadaran yang kita miliki tentang kehidupan itu sendiri. Kesadaran yang menjelma menjadi hikmah, juga pengalaman berharga dalam setiap episode kehidupan di dunia ini. Begitu juga dengan menunggu, bukan seberapa lama waktu kita untuk menunggu, tetapi tentang seberapa banyak hal berharga yang bisa kita dapatkan dari proses waktu untuk menunggu itu sendiri. Sekian, semoga selalu dirahmati oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.